Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-386. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-386 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana saham SOCI, LPKR, Hyce, Nickel, Wood, dan saham PPRE. Kita langsung ke saham pertama yaitu saham SOCI, di mana saham SOCI ditutup minus 0,95% di harga 210, di mana saham SOCI memiliki level PBH atau level support terkuat ya, level paling kuatnya saat ini di harga 208. Artinya di level saat ini pun SOCI masih aman sebenarnya. Tapi ketika SOCI jebol dari 208 maka itu cukup rawan dengan potensi penurunan bisa sampai ke 200. Kemudian bisa melanjutkan terus ke area PBL di 187. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham SOCI sebelumnya, mungkin beli di bawah harga 200, bisa dipertimbangkan untuk pasang trailing stop di sekitaran area 26-28. Tapi kalau yang belum punya saham SOCI, maka harus diperhatikan. Kalau memang besok 208 ini bisa dipertahankan, maka bisa dicoba untuk entry. Tapi kalau jebol di bawah 208, lebih baik kita wait and see, menunggu dia kembali naik di atas 208 atau dia turun ke 200 dulu baru kita ambil, atau di area PBL di 187. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, untuk saham SOCI sendiri memang tekanan jual sudah terlihat cukup masif dengan structure yang juga tidak begitu bagus. Jadi potensi penurunan ini masih ada, semoga level 208 ini bisa dipertahankan dengan baik. Next kita punya saham LPKR, di mana saham LPKR ini Lippo Karawaci ditutup stagnan di harga 161, sempat naik ke 167 di hari di hari Selasa, dan setelah itu dia turun kembali, sempat merah di 160 dan akhirnya bisa bertahan di 161. Secara teknikal, secara teori teknikal, LPKR masih sangat bagus secara patternnya. Secara polanya dia masih berada dalam zona uptrend yang begitu bagus sekali. Tapi dengan level saat ini tentu kita harus melihat risk reward ratio yang bagus untuk kita entry. Apakah di level saat ini sudah bagus atau tidak untuk kita masuk. Kalau menggunakan the golden cross, indikator menunjukkan bahwa saat ini LPKR berada dalam medium risk dengan level support terkuat di 151 dan level resisten di 178. Jika teman-teman yang ingin membeli ya LPKR, maka lebih disarankan kalau memang dia kasih kesempatan koreksi, maka minimal kita bisa ambil di sekitaran area PBL ya, sampai di trendline bawah ya, 151 sampai dengan 154 ini bisa dipertimbangkan sebagai area beli. Kalau jebol di bawah 151 tentu kita wajib prepare untuk cut loss 148, 147 bisa dipakai. Untuk target kenaikan sekali lagi menuju 178, yang mana itu merupakan harga tertinggi sekaligus sekaligus PBH atau resisten paling kuat dari saham LPKR. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, memang di sini terlihat sekali LPKR masih cukup keras guyurannya, volumenya, namun secara strukturnya mulai menarik ya. Semoga dia bisa kasih kita kesempatan untuk ambil atau koleksi di 151 sampai dengan 154. Kemudian saham selanjutnya adalah saham dengan kode emiten Hyce, di mana PT Hasnur International Shipping ini ditutup naik 1,78% di harga 228. Di mana level PBL-nya di 236. Jadi kalau dia masih belum melewati 236 tentu beresiko sekali untuk kita ambil saham Hyce. Kalau memang mau membeli, maka pastikan dia breakout dulu dari PBL-nya di 236. Dan itu kurang lebih hanya beberapa poin lagi atau 8 poin lagi dia akan breakout. Jadi lebih baik kita bersabar memastikan kembali apakah dia mampu break atau tidak. Kalau misalkan skenario pertama dia bisa melewati 236, maka silakan ambil di level tersebut 236, 238, 240 dengan target ke 268. Akan tetapi kalau misalkan skenario kedua yang terjadi, dia tidak mampu menembusi 236, maka tentu kita tidak akan dulu entry di saham Hyce sampai nanti mungkin menemukan level support baru atau bisa ada adjustment lagi di level-level PBL-nya. Tapi kalau skenario yang ketiga terjadi, dia bisa breakout di 236, kita misalkan sudah entry dan dapat di 238 atau di 236 itu sendiri, dan ternyata dia malah turun kembali, maka prepare untuk cut loss ya di 230
atau di 232 itu bisa langsung dipasang untuk trailing stopnya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, memang di sini terlihat cukup menarik ya. Ini cukup menarik di mana ada beberapa top broker yang berdasarkan pengamatan saya memang ini tipe yang cukup misterius yang harus kita pantau begitu detail agar bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing penggerak ya dari saham ini. Jadi kalau secara volume memang terlihat ini belum terlalu menarik, namun secara struktur ini cukup menarik. Jadi tetap dipantau saja, kalau memang bisa melewati 236 maka itu bisa dipertimbangkan sebagai level entry-nya. Next kita punya saham NICL atau PAM Mineral, di mana saham NICL ini tutup stagnan juga di 76, sempat naik 80, turun ke 75, namun bisa bertahan kembali di 76. NICL sendiri masih aman, masih bertahan di atas level PBL 71 harganya, dan selama bertahan di atas level tersebut tentu NICL masih aman-aman saja. Namun candle pattern-nya terlihat di sini adalah bearish counter attack ya, ini cukup rawan juga sebenarnya. Yang penting harus diingat bahwa level 71 itu bisa dipertahankan atau tidak. Kalau memang bisa dipertahankan tentu kita bisa ambil dengan aman ya, dengan nyaman. Tapi kalau jebol di bawah itu prepare untuk cut loss. 67, 68 itu wajib untuk teman-teman langsung batasi cut loss. Dengan target kenaikan kita terdekat ke 80, target jauh adalah menuju ke 84. Jadi kalau bisa dapat di 71, 72 itu mungkin menjadi pilihan yang menarik ya. Tapi kalau dia masih nanggung-nanggung seperti ini tentu harus dipertimbangkan lagi nih risk reward ratio masing-masing. Apakah ini bisa masuk untuk entry atau tidak. Kalau saya pribadi kan tetap rekomendasi 1:3 minimal, karena untuk menjaga potensi penurunan yang kecil namun kita memiliki upside yang begitu besar di saham ini. Kalau kita lihat dari sisi broker summary memang jelas ini menarik sekali. NICL masih menarik dan semoga dia bisa kasih kita kesempatan di harga terbaik sebelum dia lepas landas lagi untuk menuju ke target profitnya di 80 sampai dengan 84. Next kita punya saham Integra Indo Kabinet dengan kode Metten Wood, di mana saham ini ditutup naik 0,7% di harga 715, di mana saham Wood sedikit lagi akan menembus resisten terkuatnya di 725, dan kalau itu berhasil ditembus maka next potensial target sampai ke 785. Jadi kalian sudah punya barang, kawal, perhatikan besok kalau memang bisa melewati 725 langsung adjust trailing stopnya dengan next target ke 785. Tapi yang belum punya saham ini maka bisa juga dipertimbangkan waktu buy on breakout di 725. Kalau memang bisa breakout 725 silakan coba buy 725 730, cut loss di 700 sampai dengan 715 dengan next target adalah ke 785 sampai dengan 800. Akan tetapi kalau memang tidak bisa mampu melewati 725, tentu lebih baik kita bersabar, kita tunggu lagi di sekitaran area PBL kurang lebih di harga 675 sampai dengan 680. Kalau dari sisi broker summary memang terlihat volume masih belum terlalu menarik dan struktur juga masih belum terlalu menarik. Semoga besok ada perubahan volume dan struktur sehingga bisa lebih meyakinkan kita dan juga bisa menembus area resisten paling kuatnya di 725, dan itu pertanda bahwa saham ini bisa kembali uptrend dan bisa kita coba entry di level tersebut. Dan kita punya saham terakhir yaitu saham PPRE, di mana saham PPRE ditutup naik 3,53% di harga 234, di mana saham PP Presisi ini sempat naik tinggi waktu opening pagi sampai ke 252 sampai bisa menembus PBH-nya. Namun sayang sekali setelah itu dia dibanting dan tetap closing di bawah area terkuatnya di 240. Artinya apa? Artinya dia masih belum terlalu bagus untuk bisa bertahan minimal di atas 240, dan ini cukup rawan sekali. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri memang PPRE memiliki banyak shadow ya. Ini ada upper shadow-nya begitu banyak sekali, dan itu pertanda bahwa kalau sudah naik, kalau lihat emiten seperti ini naik tinggi, tentu kita lebih baik langsung taking profit. Jangan kita mau greedy lebih banyak lagi karena dia pasti akan turun ya. Dia hanya membentuk shadow. Nah, apakah masih bisa melanjutkan kenaikan? Ya, kita tidak tahu, tapi kalau dari broker summary memang di sini terlihat memang masih punya potensi, masih punya kesempatan dia bisa kembali naik. Walaupun ada satu level yang menjadi pemberatnya ya, tertahan di 240. Jadi kalau yang mau entry tentu di sini kita bisa pakai level terdekatnya di 230 nih.
Selama dia masih bermain di atas 230, maka silakan dicoba entry ya, 230, 234, cut loss di 226, target kenaikan ke 240 sampai dengan 250, yaitu next target. Tapi kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 230, lebih baik kita sabar tunggu lagi di sekitaran area PBL di 214. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-386 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.